Hai teman writers, mari kita lanjut part ketiga dari cara membuat outline novel, di mana part pertama dan part keduanya itu sudah tayang, dan kalau teman-teman belum nonton, dianjurkan dengan sangat untuk menonton itu dulu ya. Linknya ada di description box. Nah, di part ketiga ini kita akan membahas dan memberikan contoh untuk babak ketiga ya, atau act 3. Jadi, are you ready guys? Beat pertama dalam babak ketiga, atau ini sebenarnya beat ke-13 ya kalau untuk keseluruhan dari beat Save the Cat Writes a Novel. Ini namanya menerobos ke babak ketiga atau break into 3. Nah, ini adalah momen aha ya, sang hero atau protagonis kita menyadari bahwa yang harus mereka lakukan bukan hanya memperbaiki semua masalah yang diciptakan di babak kedua, tapi ternyata yang lebih penting itu adalah memperbaiki diri mereka sendiri. Ya, jadi sini siklus perkembangan dari karakternya itu, kurva karakternya itu semakin lengkap atau hampir lengkap gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya di novel Yo dan Anne itu di break into 3-nya adalah orang tua Yoan setuju ya bahwa Yoan itu kan pengennya homeschooling ya, tapi dengan beberapa syarat ya kan. Yoan dan Anne akhirnya homeschooling di rumah pamannya Anne. Oke, beat selanjutnya disebut klimaks atau final. Nah, di sini sang hero atau protagonis kita membuktikan bahwa mereka akan melaksanakan karena sudah memahami temanya. Jadi mereka akan melaksanakan sebuah rencana ya untuk menerobos ke babak ketiga atau yang mereka buat di dalam menerobos di babak ketiga. Nah, di sini kalau misalnya ada musuhnya akan dihancurkan, kelemahannya ditaklukkan. Kalau misalnya ini kisah-kisah romantis, maka kekasih yang berpisah mungkin sebelumnya akan dipersatukan kembali. Nah, di sini tidak hanya dunia hero yang terselamatkan, tetapi dunia itu tampak menjadi lebih baik atau cerita itu tampak menjadi lebih baik daripada sebelumnya gitu kan. Karena semua solusi-solusinya ternyata salah gitu. Nah, di dalam final atau di dalam klimaks ini biasanya dibangun oleh 5 poin ya kan. Yang pertama adalah gathering the team atau mengumpulkan tim gitu. Nah, yang kedua executing the plan. Jadi executing the plan ini adalah ketika rencana itu dijalankan gitu. Nah, di sini perlu ditambahkan atau dibubuhkan the high tower surprise atau plot twistnya lah gitu. Jangan langsung menang gitu kan, jangan langsung berhasil sama rencananya itu gitu. Nah, di dalam klimaks ini juga ada namanya dig deep down, jadi menggali lebih dalam. Jadi setelah ada surprise ya kan, ada semacam poin plot twist ya kan, atau kejutan untuk membaca, gali lebih dalam lagi, kira-kira apalagi rencana yang lebih bagus lagi gitu ya. Kalau bisa sih ini rencana harus protagonisnya itu kayak dia sendiri gitu yang menyelesaikan semuanya melalui tangan dia sendiri, jangan dibantu orang lain gitu kalau bisa ya. Terus yang terakhir itu adalah the executing of the new plan, jadi eksekusi rencana baru tersebut. Nah, kalau di cerita Yo dan Anne itu mengumpulkan timnya, mereka itu mulai bertualang dan belajar bersama pamannya Anne. Jadi Anne, Yo dan pamannya itu bertualang, bersenang-senang gitu kan. Kemudian executing the plan-nya itu semua kayaknya tampak baik-baik saja, sudah mulai bisa belajar bersama gitu. Nah, kejutannya adalah ternyata di situ pamannya Anne kan berjuang untuk agar hutan itu tidak digerus ya, atau hutan itu tidak digusur. Ternyata pamannya tidak bisa mempertahankan itu atas kekuatan pemerintah, tanahnya tetap digusur. Jadi terus kemudian ada lagi kejadian bahwa ibunya Anne itu meninggal dunia. Nah, di situ ada deep down, di sini Yoan sangat terpukul. Dia nggak tahu harus bagaimana, tapi ini adalah sebuah kondisi di mana dia itu nanti akan berjuang sendirian dengan tangannya sendirian, tanpa bantuan siapapun, tanpa bantuan orang tuanya, tanpa bantuan pamannya untuk mempelajari temanya tadi, tanpa juga bantuan sahabatnya gitu. Di situ dia belajar, dia tidak boleh berhenti meskipun dia harus berpisah dengan Anne dan pamannya atau orang yang membuat dia semangat belajar. Dia tetap harus gimana caranya supaya dia tetap semangat gitu ya. Nah, sementara Anne dan pamannya kembali ke kampung halamannya. Nah, di bagian klimaks untuk poin terakhir,
atau mengeksekusi rencana baru, Yohan itu menjalani program homeschooling di rumahnya sendiri. Jadi orang tuanya kan juga sudah menyadari bahwa hakikat belajar itu bisa di mana aja, disesuaikan dengan cara belajar anak. Jadi tidak ada yang boleh dipaksakan dalam kegiatan belajar itu gitu. Ini dia bit terakhir atau bit ketiga di dalam babak ketiga atau penutup dari babak ketiga dan seluruh babak yang ada di dalam cerita ini. Namanya adalah gambaran penutup tentu saja atau final image. Ini merupakan cermin atau gambaran pembuka, maksudnya dia kebalikannya lah gitu ya. Potret sesudah, kalau tadi di bagian pembuka atau di dalam opening image itu kan sebelum ya kan, kalau ini sesudah gitu, before after gitu. Dari sosok hero yang setelah melewati transformasi besar dan sangat memuaskan gitu ya. Nah, di dalam final image-nya nanti akan kalau misalnya di novel Yoha dan Anne ini itu akan ditunjukkan bagaimana janji mereka ya antara Yo dan Anne itu akan berada di dalam sebuah universitas yang sangat terkenal di luar negeri gitu, gambaran masa depan mereka lah gitu ya, future. Baik teman writers, itulah tadi cara membuat outline novel berdasarkan 15 bit Save the Cat Writes a Novel by Jessica Brody. Kalau teman-teman ingin mempelajari lebih dalam lagi, teman-teman bisa beli bukunya sendiri ya, yang berjudul Save the Cat Writes a Novel karya Jessica Brody. Nah, di situ teman-teman bakalan bisa mengulik lebih jauh lagi dan melihat contoh-contoh lebih jelas lagi novel-novel yang menggunakan 15 bit ini. Nah, untuk selanjutnya nanti di langkah keempat cara menulis novel edisi 2022 kita mungkin akan ketemu lagi ya. Bagaimana sih cara mengembangkan outline novel yang sudah kita buat ini? Oke teman-teman, see you.